Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini mungkin kita merasa lelah dalam kehidupan kita. Kadang masalah dalam kehidupan kita yang selalu kita ingin berusaha ini dan itu. Kadang kebutuhan yang menghantui kita menjadi memaksakan diri kita, dan bahkan kita tidak lihat rambu-rambu sekalipun, kemudian kita terjang apa yang di hadapan kita. Maka ketika kita dalam keadaan yang seperti itu, kita merasa lelah, letih, kemudian kita tidak tahu harus bersandar kepada siapa. Yuk kita bahas, di tema yang akan kita bahas hari ini adalah real healing. Healing yang sesungguhnya bukan hanya healing kita keluar dari rumah ke suatu tempat atau melampiaskan dengan hobi dan kesukaan kita saja. Tapi the real healing letaknya bukan di akal kita, bukan di pikiran kita, juga bukan di mata kita, juga bukan di pendengaran kita. The real healing letaknya adalah di hati kita. Kapan kita bisa menjadi tenang? Saat kita menghadapi masalah. Kapan kita bisa menjadi tenang? Saat mungkin kita overthinking dengan hal-hal yang berada di hadapan kita. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan satu solusi, yaitu tawakal. Tawakal bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tawakal bukan berarti hanya pasrah saja tanpa berusaha. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ikatlah untamu dan bertawakallah. Artinya apa? Arti tawakal itu bukan hanya pasrah seutuhnya tanpa berbuat apa-apa, tapi melakukan semaksimal mungkin, kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hasilnya. Yang sering membuat kita capek dan lelah adalah karena kita selalu memaksakan hasil itu ada di tangan kita. Padahal hasil itu ada di tangan Allah. Dan kita sering mengambil tugas-tugasnya Allah yang kita ambil alih untuk kita kerjakan sendiri dan kita pikirkan sendiri. Tentunya kita tidak akan pernah mampu, karena Allah lah yang maha mengetahui, Allah lah yang mampu menguasa, sedangkan kita adalah hambanya yang dengan batas-batas yang telah Allah tentukan kepada kita, dengan segala kekurangan yang kita miliki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, maka dialah yang akan mendapatkannya, dan barang siapa yang bertawakal, maka dia akan diberikan ketenangan hatinya. Karena apa? Karena kita melakukan hanya sesuai dengan kemampuan kita saja. Dan kita melakukannya hanya di ranah kita saja. Kita tidak mengambil ranah Allah, karena hasil adalah ranah Allah yang menentukan. Sedangkan tugas kita hanya mengusahakan saja, kemudian selanjutnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya kita harus pahami bersama bahwasanya tawakal itu tidak melulu harus diletakkan di akhir. Tapi bisa jadi kita letakkan tawakal itu bersamaan dengan usaha yang kita lakukan. Kita libatkan Allah dalam setiap usaha yang kita lakukan, artinya kita bertawakal terhadap apa yang kita usahakan. Maka tawakal bisa berjalan bersamaan. Tidak harus menunggu kita selesai mengerjakan, kemudian kita nggak kunjung selesai gitu. Kemudian kita bertawakal. Artinya apa? Kita sudah capek terlebih dahulu. Padahal konteksnya tawakal adalah the real healing. Agar kita nggak capek. Agar kita lebih santai. Agar kita lebih tenang dalam menjalankannya. Bukan nunggu kita capek dulu, baru kita bertawakal. Coba sekali-kali kita ngobrol sama Allah. Ya Allah, aku akan berusaha. Aku pasrahkan segala hasil yang nantinya Engkau akan berikan kepadaku. Dan aku mulai usaha ini karenamu ya Allah. Bismillah. Maka akan semakin lega, semakin tenang. Kemudian kita akan semakin enak untuk menjalankan usaha itu. Bukan hanya karena nafsu kita saja. Nafsu keinginan kita itulah yang pada akhirnya membuat hati kita mudah lebih capek, mudah lebih lelah. Maka dengan bertawakal itu adalah the real healing untuk hati kita. Untuk menjadikan hati kita tenang. Karena tawakal itu selalu dibarengi dengan kita mengingat Allah dalam setiap kondisi apapun. Baik itu dalam kondisi bahagia kita mengingat Allah,
Baik itu dalam kondisi Allah uji sedikit, kita tetap mengingat Allah. Baik itu Allah tambahkan ujiannya, kita tetap mengingat Allah. Itulah tawakal. Karena tawakal tidak hanya memasrahkan saja, tapi dengan tawakal itu mengawalinya adalah mengingat Allah, bahwasanya Allah tidak mungkin tidak kasih rezeki kita. Allah tidak mungkin tidak memberikan yang terbaik untuk kita. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Sering sekali hati kita capek karena memikirkan sesuatu yang kita tidak mampu untuk pikirkan. Padahal kalau kita mengingat Allah, bagaimana sampai hari ini Allah telah cukupkan kita di hari-hari kemarin. Maka disitulah kita tidak perlu cemas, disitulah kita tidak perlu khawatir, disitulah kita harus percaya bahwasanya Allah pun akan mencukupkan kita di esok-esok hari yang lainnya. Dan itulah urgensi tawakal bagi setiap seorang mukmin, di mana setiap hatinya akan selalu tenang dengan memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat-ingat Allah di setiap kondisi apapun. Itulah definisi daripada the real healing. Bukan healing hanya dari mata kita saja, bukan healing dari pendengaran kita saja, bukan healing dari otak atau akal kita saja, tapi healing dengan hati kita. Mari kita sama-sama selalu mengawali segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ikutkan rasa tawakal di awal ketika kita akan mulai usaha, kemudian kita barengi usaha itu dan tawakal. Setelah usaha kita maksimal, kembali lagi kita libatkan Allah dan pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup tenang dengan tawakal, hidup tenang dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang sering membuat kita capek dan kita gelisah, bukan Allah yang menghendaki kita gelisah, tapi kita yang membuat hati kita gelisah. Tapi kita yang pacu hati kita dengan beban yang berat karena nafsu-nafsu dan keinginan kita. Barakallahu fikum. Terima kasih. BTW Break Time with saya Radit Hud. Hidup taat, hidup sehat, hidup bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.